Bangkit dan bercahayalah. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini. Dan di bulan ini kita akan mengangkat sebuah tema yang luar biasa, yaitu berjalan di dalam kemenangan. Dan tema dari Daily Devotion saya hari ini adalah rahasia hidup berkemenangan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 22 ayatnya 39 sampai dengan 46. Kisah yang berbicara tentang bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dan saudara, untuk hidup di dalam memiliki kemenangan atau berkemenangan, maka ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Setidaknya ada 3 hal bagaimana caranya rahasia supaya kita bisa hidup berkemenangan. Yang pertama terambil dari ayat 39. Firman Tuhan bilang, "Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Dan murid-muridnya juga mengikuti dia." Dan kita tahu Tuhan Yesus, dia ada di dalam Bukit Zaitun pada saat itu, dia untuk berdoa. Dan kalau saudara mau memiliki kehidupan berkemenangan, maka rahasia yang pertama yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus adalah memiliki atau membangun doa sebagai kebiasaan hidup kita atau lifestyle. Nah, hari-hari ini kebanyakan kita, kalau kita berbicara tentang doa, maka biasanya orang percaya berdoa minimal 3 kali sehari ketika dia makan pagi, makan siang, dan makan malam. Tapi kita lupa untuk membangun kehidupan doa yang sesungguhnya. Bagaimana kehidupan doa kita? Bagaimana isi daripada doa-doa kita? Apakah doa saudara dan saya hanya seputar apa yang saudara perlukan tentang keluarga saudara, tentang bisnis, usaha, tentang anak-anak, tentang orang tua saudara, dan semuanya berputar kepada kehidupan kita? Saya percaya ketika Yesus dia memberikan contoh berkali-kali ketika dia berdoa untuk mengangkat murid-muridnya, dia berdoa untuk mengerjakan kehendak Bapa, dia berdoa minta kekuatan dari Tuhan atau dari Bapa untuk bisa menjalani misi yang sedang dijalankan. Dan yang pertama yang kita harus ingat hari ini adalah mari membangun doa sebagai kebiasaan kita. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa di ayat 42 Tuhan Yesus bilang, "Ya Bapa, kalau boleh kiranya ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ketika kita membangun kehidupan doa, maka hal kedua yang kita harus miliki sebagai rahasia yang kedua adalah menyerahkan kehendak hidup kita kepada kehendak Bapa di surga. Ada banyak orang berdoa tapi hanya menyatakan kehendaknya, keperluannya, kebutuhannya. Tapi kita lupa untuk bisa menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa di surga. Dampaknya apa? Ketika Tuhan Yesus dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di surga, maka ayat berikutnya 43, maka katanya ada seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan. Saudara perhatikan, ketika saudara belajar untuk menundukkan diri, ketika saudara menyerahkan kehendak saudara kepada kehendak Bapa di surga, maka Bapa di surga bertanggung jawab untuk memberikan kekuatannya ke dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah rahasia yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah milikilah komunitas iman. Sama seperti Tuhan Yesus bersama-sama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bersama dengan murid-muridnya, sebagaimana biasa Tuhan Yesus ada di sana berdoa, ia tidak seorang diri. Tuhan Yesus saja menunjukkan bahwa ia tidak bisa melakukan semuanya seorang diri. Kalau saudara dan saya hari ini membangun kehidupan yang kuat, berkemenangan, maka kita harus berjalan bersama-sama dengan rekan-rekan iman kita, supaya kita bisa terus hidup di dalam berkemenangan. Kiranya ketiga hal ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan, dan hari ini kami belajar 3 rahasia supaya kami bisa hidup berkemenangan. Yang pertama, kami harus membangun kehidupan doa sebagai kebiasaan, sebagai lifestyle. Dan yang kedua, ketika kami membangun kehidupan doa, kami harus merendahkan hidup kami. Kami menyerahkan kehendak kami sepenuhnya kepada kehendak Bapa di surga. Karena kami tahu ketika kami menyerahkannya kehendak kami, maka ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan yang ketiga, kami belajar rahasia yang ketiga, kami harus memiliki komunitas iman supaya kami terus bisa berjalan bersama-sama semakin hari semakin kuat. Diberkati firman-Mu, diberkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.